Tuhan, karuniakanlah kepada kami semuanya roh pengertian, supaya kami mengerti mau-Mu dalam hidup ini. Karena sungguh Tuhan, kami banyak yang belum menikmati kasih karunia-Mu. Belum merasakan bagaimana dapat mengagumi Engkau. Dapat merasakan besarnya pengorbanan-Mu. Maka dari itu Tuhan, karuniakanlah kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti, merasakan, mengalami, dan kami boleh setia dan menghormati Engkau, merindukan Engkau, karena kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Hamba menyampaikan apa yang Engkau mau. Tapi semuanya ini hanya bergantung kepadamu. Supaya tiap-tiap pribadi dapat mengerti, menerima apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk. Hari-hari ini, saudara, saya sangat merasakan bagaimana Tuhan itu menyayangi kita. Tapi masalahnya itu sampai saya itu bisa merasakan Tuhan itu bahasa Jawanya itu sampai gregetan. Saya yakin sebagian besar tidak tahu bahasa itu. Betul tak? Ya aku orang Jawa ngerti. Ya orang sini tidak ngerti. Jadi gregetan itu jadi bagaimana ya? Apa? Bukan gemes. Kalau gemes itu kan, sama gemes. Enggak. Maksudnya itu gini loh. Dia mau kepengen kamu melakukan, tapi nggak bisa. Nah, tapi kalau gregetan itu terus di aslinya gemes, itu ada kekesalan. Ada boleh. Tuhan ini enggak gitu. Tuhan ini gregetan tapi dia sedih. Ngerti? Beda toh. Kalau gregetan dengan hatinya gemes, itu lain. Karena gemes itu ada artinya Tuhan ini jengkel. Ngerti? Tapi tidak. Tuhan itu sedih. Karena dia maunya itu kamu selamat. Tapi kenyataan itu yang nanti selamat itu cuma sedikit. Itu yang menyebabkan. Beberapa hari itu saya doa. Maka dari itu,
hari ini kita harus benar-benar menyadari. Contohnya kita tadi nyanyi, kami mengagumi Engkau, kami mengagumi Engkau. Coba direnungkan, sampai di mana kamu itu bisa mengagumi Tuhan. Nanti kamu nyanyi itu kan kamu enggak terasa apa-apa. Betul enggak? Jujur aja. Kamu nyanyi tadi, kamu terasa apa? Enggak terasa apa-apa tuh? Ya biasalah. Karena apa? Karena kamu belum ngalami. Kamu bisa mengagumi, contohnya ini saya alami sendiri. Kalau kamu itu mengalami jalan pertolongan Tuhan yang manusia tidak dapat berikan. Dan kamu mengalami satu pengalaman atau penderitaan yang tidak ada jalan keluar. Akhirnya, karena tidak ada jalan keluar, kamu kan teriak sama Tuhan. Dan Tuhan turun tangan. Yang manusia tidak bisa lakukan. Atau manusia sudah melakukan sekalipun, tapi tidak ada hasilnya. Baru di situ kamu bisa melihat Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Dan kamu bisa mengatakan, aku bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan, ucapkan syukur dalam segala perkara. Mengapa? Karena di situ letaknya apa? Di mana kamu itu benar-benar mengalami Tuhanmu itu luar biasa. Satu. Kedua, kamu baru bisa mengalami dan mengatakan, benar oh Tuhan, di luar Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Ayo, coba berapa dari antara kita yang sudah mengalami seperti itu? Saya yakin tidak banyak. Kenapa? Karena kalau kamu mengalami seperti itu, harus mengalami satu peristiwa atau keadaan, umpamanya mengenai penyakit, sampai kamu hanya jalannya mati atau Tuhan bertindak. Yang kedua, orang pengusaha, sampai habis-habisan, hampir sampai akhirnya terancam mati. Atau yang lain-lain masih banyak lah. Dan hal seperti itu hanya bisa kalau saudara berharap kepada Tuhan. Kalau saudara tidak berharap pada Tuhan, pasti tidak akan ngalami kayak begitu. Kenapa? Karena kita ini terus terang, saudara, adalah turunan orang yang mengasihi diri kita sendiri, dan itu adalah kesombongan. Ini yang sulit sekali untuk kita bisa mengerti. Untuk kita bisa mengerti pribadi kita harus belajar dari firman Tuhan, dari banyak mengenal akan Tuhanmu Yesus. Karena berapa hari ini saya merenungkan, saya memikirkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah amat dekat sekali. Dan saya yakin, saudara, tidak ada satu pun yang kepingin ketinggalan. Betul tidak? Sekarang saya tanya, kalau kamu tidak kepingin ketinggalan, itu kehendakmu atau kehendak Bapak?
Hah? Kehendakmu atau kehendaki Bapak? Dua-duanya. Nah, itu orang yang takut ditegur, mau menyelamatkan dirinya. Saudara tahu. Karena apa? Karena apa saudara kok takut ditinggal? Nah? Kok takut neraka? Itu alasan. Takut menderita. Betul tak? Ah, ya. Padahal Alkitab ngomong apa? Di dalam dunia kamu menderita. Tapi percayalah bahwa aku Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Ayo. Berarti kalau kamu takut ditinggal, dasarnya takut menderita, kamu itu sebetulnya orang percaya apa enggak? Nah, itu baik, ini ngerti. Maka dari itu, saudara, saya itu terus terang hari-hari ini sampai, kenapa ya Tuhan? Lalu Tuhan itu ngajar saya, setiap malam itu dia ngajar, dia mengatakan, aku rindu. Tapi anak-anakku tidak dapat mengerti. Dan melakukan apa yang aku mau. Maka dari itu saudara, saya baru hari-hari ini itu merenung terus. Kita ini membuat bahtera, itu dimulai kan 2005. Desember itu baru pertama kali. Ya toh? Dan pada waktu kita kumpul di Holy Stadium itu, gedung Holy Stadium pun belum jadi. Kursinya aja belum ada. Saudara kan tidak tahu, itu AC pun datangnya itu kurang kira-kira berapa hari. Sebelumnya juga belum ada. Dan duduknya juga di lantai semua, kursi belum ada. Kursinya itu disumbang setelah kebaktian itu. Jadi disumbangnya itu karena tahu loh kok tidak ada kursi nih, semua duduk di lantai. Dan kita pun tidak pernah mengumumkan siapa yang terbeban untuk ngasih kursi. Tidak ada. Bab kalau diumumkan gitu, kira-kira yang terbeban banyak enggak? Banyak, tapi memberinya sedikit. Tapi kalau tidak diumumkan, justru memberinya banyak. Karena Tuhan menggerakkan hati orang yang hatinya ini yang mau melakukan dan nurut kepada Tuhan. Ngerti, saudara? Nah, rahasia-rahasia seperti ini pun yang kita itu terus terang belum ngalamin. Karena apa? Karena kalau Tuhan tuh nyuruh menggerakkan hati seseorang, itu selalu di luar kemampuan kita. Itu yang susah. Makanya saya diajar Tuhan itu, coba saudara perhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama apa? Percaya. Yang kedua, gelinding baik. Ya toh? Yang ketiga, paksakan kehendakmu dalam hidupku. Dan yang keempat, ngucap syukur. Ngerti, saudara? Dan itu ternyata itu kuncinya semua. Saya sendiri tidak ngerti, saudara. Jangan saudara kira kalau saya itu diajar Tuhan dengan kata-kata itu saya ngerti. Tidak. Saya tidak mengerti, hanya Tuhan bilang, kamu harus begini.
Saya bilang, lah caranya bagaimana? Jalani aja. Dan kamu beritahukan kepada dirimu bahwa kamu percayalah kepadaku, lakukan apa yang aku katakan. Ngerti, saudara? Dan ternyata itu benar-benar kuncinya. Sampai saya pun pernah mengatakan kepada Tuhan, kenapa kalau baru sekarang, di hari tuaku, sudah hampir selesai? Tuhan bilang, karena kedegilan hati dan keadaan daging dan jiwa kita yang tidak gampang nurut. Padahal dari permulaan Tuhan sudah selalu berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Tapi ternyata kan susah tuh rendah hati itu. Rendah hati itu gampang apa susah? Hah? Nah, tapi kamu jawab tuh baik. Susah-susah gampang. Kalau kamu melekat sama Yesus, baru bisa. Kalau kamu tidak melekat kepada Yesus, tidak akan ada orang yang bisa rendah hati. Karena apa? Karena di samping Tuhan itu ada setan yang tidak pernah mau engkau itu melakukan firman Tuhan dan masuk surga. Maka dari itu kita belajar, coba. Kenapa kedatangan Tuhan sudah dekat? Kita ini kenapa kok pada waktu tahun 2005 itu Tuhan mengatakan bikin bahtera? Saya bilang, lu kok maksudnya bikin bahtera itu bagaimana? Bikin saja, karena kedatanganku seperti zaman Nuh. Saya tahu. Tapi untuk membuat bahtera dengan cara yang seperti yang sekarang sampai kita ini sudah hampir selesai, saya tidak pernah mengerti dan bayangin. Hanya pertama Tuhan bilang, bikin bahtera. Lah aku bilang, bagaimana caranya? Udah, kamu bikin saja dulu, ini selangkah. Dia tidak pernah bicara belakang itu panjang, enggak. Hanya satu langkah di depan. Terus kemudian nanti baru satu langkah di depan lagi, tambah lagi. Sampai sekarang ini sudah 6,5 tahun tuh. Desember nanti itu adalah 7 tahun. Dan Ibu Iin mengatakan, ingat, ini hari raya ini, kita itu mencapai satu puncak yang akan akhir. Setelah ini bisa menyelesaikan, nanti turun sedikit, baru puncak yang terakhir itu Desember. Jadi baru saya renungkan, saya doakan, maksudnya piye toh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu sudah sampai toh sekarang di puncak yang hampir terakhir itu. Ya, tapi kan belum sampai yang puncak yang terakhir nanti Desember. Tuhan mengatakan gitu, saudara. Saya terus terang jujur mengatakan apa? Apakah kami mampu Tuhan untuk dapat menyelesaikan puncak akhir? Ngerti, saudara? Karena apa? Karena saya menyadari untuk bisa sampai ke situ, kalau ndak engkau Tuhan, ndak ada yang mampu. Karena banyak perkara yang kita itu diselewengkan.
sama si kuasa gelap ini. Dengan cara yang bagaimana? Lah ini yang saya ingin ajak saudara berbicara dan merenungkan, dan saudara pun harus berdoa. Kita tidak boleh takut ditinggal nanti rapture. Sebab kita itu percaya Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Jadi sebetulnya yang ditinggal itu ada dua kemungkinan. Yang satu, ditinggal karena diselewengkan setan dan dia tidak mau berubah dan dia harus membayar keselamatan dan masuk surga melalui jadi martir. Kalau jadi martir, saya katakan berarti saudara harus bayar dengan apa? Mati syahid. Jadi nanti umpamanya yang ditinggal, nah umpamanya terus aniaya mulai datang. Sebab mengenai kedatangan Tuhan ini ada beberapa versi. Nah, kenapa sih Tuhan kok aneh-aneh? Padahal yang dipakai itu semua hamba Tuhan, betul enggak? Tapi kenapa kok versinya banyak? Ayo. Hah? Ayo, kenapa kok versinya banyak? Ada yang mengatakan gini, penderitaan dulu, baru nanti Tuhan datang. Ada yang mengatakan Tuhan datang dulu, baru penderitaan. Ada lagi versi yang satu lagi. Tidak usah penderitaan, mau kita sudah bayar hari demi hari. Ada. Nah, jadi lalu apa yang kita harus tanggapi terhadap kejadian, terhadap pengajaran, terhadap versi tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara banyak yang memikir, pakai pikiranmu sendiri. Maka dari itu, jalan satu-satunya untuk saudara bisa mengatasi semuanya itu adalah kalau kamu bergaul karib sama Roh Kudus. Sebab yang tahu kejadiannya nanti itu Roh Kudus. Saudara dan saya tidak akan tahu. Dan Alkitab sudah mengajar, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, kamu akan diajar oleh Dia dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau saudara terfokus kepada pelajaran atau kata-kata hamba-hamba Tuhan itu, saudara akan terjebak. Karena apa? Pikiranmu yang menguasai, bukan iman dan percaya. Ngerti enggak? Ngerti? Jelas? Jadi saudara harus pada Roh Kudus. Tuhan sendiri. Karena apa? Karena apa yang akan terjadi nanti di dalam rapture, dikatakan, aku datang seperti pencuri. Atau kedua, tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, hamba manusia tidak tahu, bahkan Yesus Tuhan sendiri pun belum tahu. Bukan tidak tahu, belum tahu. Nah, belakangan ini ada satu pernyataan daripada Tuhan terhadap orang-orang. Makanya kita kalau dapat pernyataan-pernyataan itu, jangan anggap sepele. Sebab kita kerap kali, kalau ada hamba Tuhan yang ngomong, siapa yang kita senang, kamu percaya. Beda loh, hamba Tuhan itu sudah disiarkan, oh itu sesat, banyak yang aneh-aneh, kamu percaya apa enggak? Nah, enggak percaya toh? Kamu tidak sadar bahwa kamu itu diajak,
didorong sama setan untuk keluar daripada jalur yang Tuhan kehendaki. Padahal saudara, engkau perhatikan Alkitab. Kayafas itu kan imam yang menyalibkan Yesus. Betul? Tapi pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia bernubuat enggak? Dipakai Tuhan bernubuat. Lebih baik satu orang mati untuk seluruh dunia daripada orang Israel nanti diambil alih oleh orang Roma. Bayangin saudara. Jadi saudara tidak boleh menilai dari sudut yang saudara senang atau enggak. Tapi nilailah semuanya itu balikkan kepada Tuhan. Sebab setan pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemauannya Tuhan. Karena apa? Setan pun asalnya daripada malaikat terang asalnya. Maka dari itu, kita itu harus belajar. Fokus kepada Tuhan. Seperti yang kamu nyanyikan tadi loh. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Tidak yang lain. Tapi kita untuk hanya Engkau itu tidak bisa. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia daging, dunia jiwa, dan dunia roh. Sedang kalau kita mengatakan hanya Engkau itu dunia roh. Ini yang susah diterima. Maka dari itu saudara, kita itu tidak perlu sini takut ditinggal. Itu urusannya Tuhan. Sebab kalau Tuhan lihat, oh kamu harus perlu, aku butuh orang seperti kamu. Untuk apa? Untuk ditinggal, untuk jadi saksi, untuk jadi kemuliaan nama Tuhan. Oke, kalau Tuhan yang manggil, kita pasti diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara itu. Ngerti? Jadi saudara itu tinggal percaya. Jangan sampai kamu itu mengalami dengan caramu sendiri. Ini yang menyebabkan nanti banyak anak-anak Tuhan yang tertinggal. Dan yang tertinggal karena gara-gara kurang percaya, itu harus bayar dengan mati syahid. Kalau kamu tertinggal karena kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus, tidak masalah. Karena apa? Karena kamu akan diberi kekuatan, kemampuan untuk mati, bukan tidak masalah. Justru tidak mati. Ngerti? Hal ini tuh saya alami sendiri dalam hidup dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kamu sayang nyawa, kamu akan pinter loh itu sebetulnya itu ya wis ngerti tuh ya. Kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal, tapi kenyataannya bisa ndak? Ndak sayang nyawa. Hah? Iki ini susah-susah gampang. Ndak bisa kalau ndak dikaruniai Tuhan. Ngerti saudara? Semuanya itu makanya sampai akhirnya Tuhan, saya beberapa hari ini mengatakan, aku itu tidak bisa hidup di luar Engkau. Kalau aku hidup di luar Engkau, selalu salah jalan. Karena pikiran kita selalu cari jalan sendiri. Dan jalan kita itu selalu apa? Mengasihi diri sendiri. Jadi itu sayang nyawa apa? Nggak sayang. Kita nggak sadar loh. Bahwa apa yang saudara selama ini lakukan, itu adalah sayang nyawa. Takut ditinggal. Betul?
Itu sayang nyawa. Jadi kita itu kerap kali tidak bisa ngerti ya. Sampai saya itu terus terang jujur sampai melihat Tuhan itu, aduh, ini anak-anak kasih sayang. Sehingga nanti kalau ada rapture, itu banyak yang ketinggalan. Lalu Tuhan mengatakan, ingatkan. Aku bilang, aku sudah ingatkan, tapi tidak bakal bisa masuk kalau tidak engkau sendiri yang turun tangan. Saya bilang. Karena apa? Ini bukan hal yang gampang. Karena orang itu mengasihi diri sendiri. Betul. Itu. Maka dari itu saudara kita harus ingat-ingat. Sebab apa? Sebab di dalam masa-masa seperti sekarang ini, terus terang jujur, cobaan atau tipuan atau dorongan dari setan itu sangat-sangat menyesatkan yang kita tidak sadar. Ini contohnya saja. Kita sendiri hamba-hamba Tuhan ini. Di dalam situasi seperti ini, malah Tuhan menyuruh Agung bikin rumah sakit, bikin rumah apa, yang biayanya itu sampai hampir triliun. Itu kalau saya pikir, halo Tuhan, engkau sebentar lagi datang, mau suruh bikin kayak gini buat apa? Betul enggak? Hah? Demikian juga anak-anak sekolah. BP sendiri kerap kali ngomong, aku Beb, kamu sekolah yang sungguhan. Buat apa kong? Tuhan mau datang? Waduh, aku bilang, oh ini kelihatannya kan sederhana, tapi itu memang pikiran kita semua. Sebaliknya satu lagi bilang gini, justru Tuhan mau datang, kita harus kerja giat, kejar semaksimal mungkin. Nah, itu kan anunya Iin toh, apa? Anjurannya. Ya toh? Giat, jangan malas. Ayo, giat loh. Tapi diterimanya giat apa? Giat cari duit. Ayo, betul toh? Terus giat apa? Nabung. Terus giat apa? Mikir, nanti kalau ini kejadian ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Ayo. Jadinya bertentangan enggak? Itulah ulah setan. Nah, lalu bagaimana Pak kita harus menanggapi kayak gitu? Santai saja saya bilang. Yang kamu disuruh bikin rumah sakit, bikin. Kerjakan semaksimal mungkin. Karena firman Tuhan berkata, kalau aku nanti datang, ada yang sedang bekerja. Oh, jadi yang kerja ya kerjalah. Tapi yang tidak boleh apa? Terlalu fokus kepada itu sehingga kita tidak tertuju kepada Tuhan. Gampang apa susah? Nah, susah itu. Sebab kalau gampang, itu bukan menuju surga. Menuju neraka itu gampang. Makanya rombongan ke neraka itu ada jutaan, tapi yang masuk surga cuma orang tertentu. Makanya orang yang tiap hari masuk ke jalan ke neraka itu jutaan. Jangan saudara kira itu setiap hari itu di dunia ini yang mati. Itu jutaan. Setiap hari. Tapi yang masuk surga cuma sekedar ratusan. Bayangin berapa kecilnya. Maka dari itu, Bapak ini, Allah Bapak kita, itu sedang melihat. Sebab dia sebetulnya tidak menginginkan orang binasa. Tapi lihat begitu bingung dia. Jangan mau kira Tuhan itu tidak bingung loh. Tuhan tidak bisa bingung.
Ya, karena dia maha kuasa, dia tidak bingung. Tapi bingungnya gini, kalau ditunda, yang mati berapa juta. Kalau dipercepat, yang berapa yang masuk surga. Ini masalahnya, bingung dia. Makanya sampai sekarang belum menetapkan. Tetapi Alkitab berkata, ini kata-kata Tuhan Yesus, kalau tidak dipersingkat, tidak ada orang yang selamat. Nah, jadi bingung enggak? Mau dipercepat. Ini anak-anaknya yang jadi Kristen belum bisa karena tertipu. Kalau tidak dipercepat, enggak ada sing selamat. Jadi bingung enggak? Maka dari itu saudara, enggak ada jalan lain. Kalau engkau tidak mengerti dan kamu kembali. Dengan kamu mendahulukan Tuhan, maka semua masalahmu selesai dengan sendirinya. Itu Tuhan. Itu cara Tuhan. Tidak bisa masuk akal. Karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Saya ngalami sendiri. Kenapa saya ini sebetulnya minta sama Tuhan dan beracara dengan Tuhan. Umur 60 selesai. Dan saya sudah menyelesaikan semua. Tapi Tuhan mengatakan, aku masih punya acara. Apa? Aku mau pakai kamu. Aku bilang, Tuhan, aku ya toh tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan malah nyatakan, aku cari orang, belum ada yang model kayak kamu. Aku bilang, modelnya apa? Nekatmu itu loh. Beranimu nyerah kepadaku. Itu yang menyebabkan aku mencari orang. Ditunda 10%, 66. 66 selesai. Tunda lagi. Aku mau mencapai engkau umur raja-raja. Padahal sebetulnya saya itu punya jatah sampai ke umur raja-raja enggak. Karena apa? Karena fisik saya sekalipun tidak menunjang. Makanya saya kena serangan jantung 4 kali. Jangan kira saya kena serangan jantung itu sekali 2 kali. Dan saya bisa cerita kena serangan jantung pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga pasti out. Makanya teman saya di Semarang begini, teman baik nih, hamba Tuhan lagi. Wah, aku kena serangan jantung pertama. Oh, terus baik, bisa tertolong. Nah, aku bilang, kamu hati-hati, sebab kena serangan jantung yang kedua masih bisa tertolong. Tapi serangan jantung ketiga tidak ada jalan, mesti out, mati. Jadi tidak bisa hidup. Oh, kalau Tuhan yang mau bisa. Kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa. Itu karena hukum alam. Dan medis memang begitu. Dan saya mengalami, benar. Dia kena serangan jantung yang kedua, sudah mulai lumpuh. Aku bilang, ingat, kena serangan jantung ketiga, out. Dia bilang, ya jangan gitu dong, Pi, bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali mengucap syukur. Kalau out, itu sudah untung. Loh, kenapa out malah untung? Karena Tuhan tahu kamu tidak akan sanggup. Jadi lebih baik mati sekarang daripada nanti. Akhirnya mati juga. Karena apa? Ya bagaimanapun juga, karena dia orang ada, ya berusaha cari jalan. Pakai dokter, pakai apa, jantungnya diapa-apain. Tetap mati juga. Saya ya mati, jangan dikira saya tidak mati kalau serangan ketiga. Mati. Saya pun mati. Makanya saya bilang, mati
nanti ketemu Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengatakan kamu harus balik, baru kita dibarui baru. Saya juga pada waktu itu ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, aku mau kowe balik. Aku bilang, aku kepengen pulang. Tuhan bilang, aku masih punya rencana dalam hidupmu. Aku mau pakai. Jantungku berhenti. Ya itu hukum alam, itu biasalah. Tuhan bilang. Loh, aku menilai, ya buat apa? Sudah berhenti, ya sudahlah. Aku bilang itu, nggak bisa, aku mau. Aku menilai, terus bagaimana? Nah, kamu lihat. Cuma dilempar satu sinar, tek, masuk ke jantung, meledak. Saya lihat tuh, meledak jantungnya. Tak pikir, dek meledak malah ambiar toh ya. Ngomong kayak dibom. Belum. Hah? Kok malah sempurna. Lalu duk. Loh, lalu aku bilang, loh kok hidup Tuhan? Iya, karena aku mau. Udah sana masuk lagi. Aku mau pengen pulang. Udah masuk. Dilempar toh. Masuk. Bangun. Ngerti? Saya ngalami semua. Kalau kamu tidak sayang nyawa, justru dapat nyawa. Lah untuk tidak sayang nyawa itu susah. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Itu sama aja toh. Untuk tidak sayang duit, susah. Untuk tidak, bikin deposito. Karena masa depan. Ya tak? Susah. Tapi Tuhan maunya gitu. Kalau kamu tidak ngalami, tidak bisa. Maka dari itu, kita harus belajar ya. Jangan takut ditinggal. Jangan takut untuk pulang lebih dulu. Jadi, kerap kali kan gini. Kalau kamu menghadapi masalah, udah ketakutan. Bagaimana Pak? Ini keadaan ini. Lebih baik saya mati. Loh, saya bilang, kalau kamu mati sekarang, itu karena kamu putus asa toh. Iya. Tapi seandainya nanti ini masalah bisa diatasi bagaimana? Ya jangan mati dulu. Nah, aku bilang, lah gitu itu kan ngatur Tuhan toh ya. Saya tuh tiap hari itu dapatnya konseling tuh dari, tadi barusan dari Australia, kemudian dari mana. Semua sama. Dia cerai sama suaminya. Karena apa? Suaminya diusir. Karena apa? Tidak berpendidikan. Dia perempuan berpendidikan. Dia turut ke luar negeri juga karena dia yang bisa. Akhirnya suaminya diusir. Setelah diusir, dikira sekarang 4 tahun, dia kepingin suaminya balik. Suaminya sudah hidup dengan orang lain. Kumpul kebo. Tapi baik. Masih tiap hari datang untuk yang anaknya 7 tahun. Ngantar sekolah, mandiin, memberi makan. Tapi kalau balik sama dia sudah tolak. Benci. Nah, tapi kok mau datang ngerawat anak itu kan sudah hal yang istimewa toh. Hah? Bagus toh? Terus dia bilang, Pak, aku sekarang sudah bertobat. Bisa enggak balik lagi? Aku bilang, bisa. Kalau kamu mau rendah hati, rendah diri. Dia datang, sapa, dia datang, layani, sampai dia nanti hatinya tergerak. Apa mungkin? Mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau dia, suamimu, belum bertobat, tidak mungkin. Sebab, mengampuni itu, kalau tidak dapat anugerah dari Tuhan, tidak bisa. Ngerti, saudara?
Semua itu adalah anugerah. Maka dari itu kita harus menyadari kita tidak boleh takut menghadapi apapun yang akan terjadi dengan kedatangan Tuhan. Kita ditinggal kalau itu kehendak Tuhan, jangan takut, hadapi semua dengan pengucapan syukur. Yakin hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan. Kalau kamu ditinggal, contohnya nih, Agung, Iin, itu nanti ditinggal. Aku bilang, Gong, kamu ya enak, jangan enak-enak, gue bakal ditinggal gue. Dia bilang, waduh, aku ya takut tuh. Pak, tinggal. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana, gue mesti jadi saksi. Lebih-lebih Iin, aku bilang. Panglima perang itu. Peperangan belum selesai, aku bilang. Nanti mesti ditinggal. Tuhan datang, tapi kamu sudah diubah. Jadi ditinggal pun, kamu sudah pakai tubuh baru. Malah luar biasa toh. Bisa ada di sini dalam saat yang tentu. Bisa di Semarang, bisa di Surabaya. Asik toh? Asik. Jadi jangan takut. Kalau memang ditinggal, tinggallah. Asal itu kehendaknya Tuhan. Sebab itu saya alami sendiri. Mati ya Tuhan bilang, jangan mati, aku butuh. Saya tanya, tidak bisa apa-apa itu. Saya ditabrak ya mau mati ya sampai dokter bilang, tidak mungkin orang kayak gini mau hidup. Otaknya miring. Aku bilang, ya memang miring. Tak lihat ya miring, memang miring 3 mili. Bagaimana ini mengembalikannya? Tidak bisa, bentur lagi, mati. Lah bagaimana supaya tergantung daripada Tuhan. 3 hari keletek balik itu. Difoto lagi. Lah, sudah balik. Nah, cuma 3 hari itu. Bagi Tuhan itu sedetik keletek. Berapa bulan yang lalu juga saya sudah harus mati. Tuhan bilang, jangan dulu, aku mau. Nah, ini saudara pikir, kalau saya cerita gini, ini saudara pikir, wah, Pak Yusa enak, dapat suara Tuhan. Siapa bilang? Saya bilang. Saya pun sama dengan Anda. Enggak tahu ini. Aku tahu Tuhan, ini sudah waktunya, aku sudah harus mati. Tapi aku percaya rencanamu yang harus terjadi. Paksakan. Sebab ada masa-masa di mana saudara itu di dalam percaya kepada Tuhan, gelinding, ada masa di mana seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Diam. Masa seperti itulah yang menetapkan. Di mana kamu berkata, paksakan kehendakmu. Aku percaya apapun baik. Itu percaya. Tapi kalau engkau mengatakan, aku sih gini Tuhan, aku mesti punya gini. Malah mateklah. Sebab kamu tidak menurut Tuhan, tapi menurut hidup pikiranmu sendiri. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Maka dari itu, percaya, gelinding, kemudian paksakan, itu ada periodenya. Masa. Nah, itu harus kita lalui. Tidak bisa lalu bilang, ya jangan aku udah kuat Tuhan. Tidak bisa. Malah kamu mengatakan aku udah kuat, malah ditunda. Suruh tambah lama. Tapi kalau kamu mengucap syukur, punya pikiran seperti yang saya alami, tambah cepat, tambah baik. Makanya kalau ada orang konseling, Pak, saya ini kena kanker. Terus, menurut dokter, berapa bulan? 6 bulan. Ya, cuma 6 bulan lumayan toh. Bayangin, saudara. Makanya banyak orang takut sama konseling. Pak Yusa itu, bahasanya Yusuporni, apa? Vulgar. Aku bilang vulgar itu apa toh? Vulgar itu kan orang kasar,
terus belak-belakan, dia toh. Nah, memang aku orangnya gitu. Aku bisa apa ya jujur. Itu tanya, bagaimana Pak saya? Kamu tinggal pilih, uang cuma 6 bulan yang lumayan lah, aku minum. Kamu tinggal pilih, mau rawat dokter di kemo atau nikmati di dunia. Kalau nikmati bagaimana Pak? Ya makan apa aja. Di surga rano babi, loh gini babi. Wis lumayan toh. Kowe kondo surga ya rano babi ya buat apa wis ta? Makan aja. Di sini gue seneng babi, makanlah. Kambing, apa makan aja. Lo tapi kan kolesterol apa? Do surga rano kolesterol, wis ngapain lah. Jadi malah cepat malah baik. Lah ini nurut, ini berani karena dia apa? Dipikir-pikir ya memang benar. Tahu hirup cuma tuh 6 bulan, ngapain susah-susah? Di kemo, rambutnya brodol, lalu perempuan lagi, ya toh, nanti makan susah, karena kalau habis di kemo itu ada nek, dan apa, dan susah. Tapi ini nurut, dia bilang, oh ya gitu ya Pak. Lah terus hari-hari ngapain? Baca Alkitab, ngucap syukur, pergi persekutuan. Wes dengeri firman. 6 bulan ya lumayan loh. Nikmati aja sing gue seneng. Pergi. Nikmati. Dinikmati. Dalam waktu 2 bulan naik 5 kilo. Wah ini laki ini lumayan ya, perempuan lagi. 5 kilo. Lah aku kok jadi gendut Pak? Dan tak cuma gitu. Ini tangan sudah mulai lumpuh. Dia tanya, Pak, kok tanganku sudah mulai tidak bisa digerakin? Loh, itu tandanya kankernya sudah jalar. Loh, betul enggak? Loh, apa yang saya katakan ini benar enggak? Iya toh. Ya memang yang jalar toh. Nah, kalau jalar, itu nanti kalau sudah sampai ke otak, game. Jadi lu cepet toh, aku minum. Mungkin nggak usah sampai 6 bulan. Kan lumayan aku minum daripada menderita. Harus gitu ya Pak? Iya. Udahlah, kamu bilang 6 bulan lah. Selesai, tapi aku mau menikmati. Wah, setelah dia bilang, lah terus aku harus ngapain? Ya ucap syukur. Nggak bisa digerakkan. Ya terima kasih Tuhan, jadi tambah cepat. Jangan ngomong, dalam namanya, usaha, tengkingi, anu deh ngapain. Nurut dia. Oh gitu. Jadi saya, ya terus ya. 4 bulan, dia bilang, lah sekarang sudah tambah ini Pak, kanan kiri. Malah benar, tapi cepat. Wes lebih cepat ucap syukur. Bulan kelima, loh kok Pak, kok malah hilang semua. Wes, Tuhan mau berarti ku hidup. Nyatanya sampai sekarang masih hidup, sudah 15 tahun lebih. Aku bilang, loh, kok bisa hidup? Iya, anugerah. Sudah ngucap syukur aja. Berarti Tuhan masih punya maksud. Hidup tuh. Nah, kemarin dulu, dari mana itu? Oh, Medan. Pak, saudaraku ini sudah kanker otak. Dokter bilang, hanya beberapa hari. Wes toh, ngomongi. Ampuni, jangan ribut. Ngucap syukur. Terus, 3 hari. Bangun Pak. Sehat. Dokter sampai bingung. Lu kok malah sehat? Terus aku bilang, sehat bukan berarti sembuh. Tuhan punya maksud. Cepat suruh beres-beres. Terus dia bilang, ternyata ini Pak, suaminya bilang tidak mau aku istriku sembuh. Kenapa? Diasuransikan. Jadi kalau mati, dia dapat asuransi gede. Kurang ajar enggak?
Ayo, kowe piye? Siapa yang pernah kita tahu kalau dalam hatinya ada pikiran itu? Ngerti? Makanya sudah, jangan terlalu sayang. Tapi sayang Yesus, semuanya bisa diubah. Terus kemudian laporan lagi. Nah, terus bagaimana? Ya jadi saya bilang sama adik saya perempuan, bagaimana kamu nih? Lah wes suamiku mau nih itu, ya sudahlah, biar aku ndak sembuh. Mati aja. Tapi kamu mati itu mau masuk neraka apa masuk surga? Jadi kalau kamu mau ninggalin harta sama suamimu, silakan. Supaya dia nanti bisa kawin lagi. Kamu mati oke, tapi kamu jangan bodoh. Ninggali masuk neraka, betul enggak? Yang penting kamu masuk surga. Nah, jadinya bagaimana? Teratau saya. Udah, tugas saya cuma sampai masjid itu, saya enggak mau mikir banyak. Karena apa? Karena semuanya itu tergantung dan terletak kepada maunya Tuhan. Ngerti saudara? Hidup ini, itu sudah saudara itu jangan takut, jangan khawatir. Tapi fokus kepada Yesus. Tiap hari kamu harus mengatakan, apa Tuhan yang aku harus lakukan hari ini? Sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena saya ini merasakan sendiri. Ini nanti Desember itu, Bahtera itu 7 tahun. Saya merasakan begini. Saya barusan ngomong sama AL tadi. Kelihatannya nanti Desember ini pintu Bahtera ditutup. Kalau pintu Bahtera ini ditutup, ini banyak yang ketinggalan sungguhan. Maka dari itu saudara, saya sendiri juga, wah kalau gitu deh, engkau ini mau percepat. Sebab ada yang dapat pernyataan dari Tuhan. Sekarang ini malaikatnya sudah berjejer dengan sangkakala. Siap untuk meniup sangkakala, Tuhan Yesus datang. Tinggal tunggu komando Bapa. Saya teringat pada waktu Dr. Hendrawan itu kena kanker, dia pergi ke Jerman. Terus kemudian kankernya itu sama dokter Jerman dicariin 3 bulan. Tidak ketemu. Dikatakan gini, tidak ada. Tapi lucunya apa? Si dokternya sendiri berkata, aku merasa ada. Bingung nggak? Karena dia dokter spesialis penyakit kelamin dan dalam. Dan waktu dia ngomong gitu, diperiksa lagi, cari lagi, ketemu. Ada di dalam hati. Terbungkus oleh lemak. Sehingga sewaktu-waktu keluar, sewaktu tidak. Nah, kemudian sama spesialis sana dipotong sepertiga. Dipotong sepertiga, dokternya bilang gini, udah aman. Paling enggak minimal 3-4 tahun lagi dicek lagi. Sudah ada lagi Pak belum? Ngerti? Tapi saya itu sedang ngantar sekolah Iin pada waktu masih sekolah. Tuhan pagi-pagi bilang gini, kamu mampir tempat Hendrawan. Persis rumahnya tuh di Riau. Saya mampir. Suruh apa Tuhan? Beritahukan. Ya. Jadi jangan ngasih tahu ini. Enggak. Ya cuma mampir. Ngapain? Beritahukan. Ya. Sampai sana duduk saya bilang, ketok. Aku mau ketemu sama Hendrawan. Oh ya, itu Bapak Hendrawan sedang duduk di sana. Dia sudah bersaksi di mana-mana karena dia ketua full gospel bahwa dia mendapatkan kesembuhan dan anugerah Tuhan. Lucu enggak? Hari itu langsung duduk, saya bilang, Tuhan bilang, beritahukan. Apa? Kalau kamu ragu-ragu dan tidak percaya, umurmu cuma 3 bulan. Bayangin,
Kira-kira kalau ndak orang vulgar berani ndak ngomong gitu? Hah? Ndak berani, saudara. Satu, sungkan. Ya toh? Kedua, kalau kita mikir, ya dek Tuhan, tidak. Dia sendiri dokter, spesialis. Aku dokter gigi. Apa hubungannya? Ya toh? Aku waktu dengar gitu, aku ya syok, kaget juga. Hah? Wong dokternya sendiri bilang minimal 3-4 tahun. Ini kok Tuhan bilang 3 bulan. Nah, Tuhan yang benar. Oh, udah tugasmu kan cuma nyampein. Itu bukan urusanmu. Ya sudah. Aku bilang, dengar sudah? Iya, nangis dia. Ya betul, aku ini ragu-ragu terus. Wes, cepat bertobat, jangan ragu-ragu, percaya, mati besok pun lebih untung. Wes, pulang. Saya pulang. Saudara tahu, 3 bulan lebih, kurang sedikit, masuk rumah sakit di Kebonjati. Sudah jeblos, kankernya sudah keluar dari perut. Saudara tahu, belum 3 bulan dan jeblos. Terus kemudian saya pergi ke Mesong, tempat Ahim. Saya ketemu besan saya, mamai siapa? AL. Kok mamai? Mamai udah ada, mamai pada waktu saya hidup kok. Terus dia bilang, Pak Yusa, yuk pergi ke Kebonjati. Ngapain? Doa buat Hendrawan. Saya bilang, nggak mau. Kira-kira besan saya marah apa enggak? Marah. Ini hamba Tuhan diajak doa kok enggak mau. Aku bilang, Hendrawan hari ini pulang. Malah dia bilang, kok malah ngutuki. Bayangin. Terus saya bilang, tadi pagi saya jam 5 sembayang. Saya sedang sembayang sama istri saya. Hendrawan itu datang. Saya sedang mau sembayang ini. Tuhan, Hendrawannya datang. Aku dalam penglihatan itu gini. Loh, gue kok datang ngapain? Jadi aku bilang Tuhan itu enggak tak terus ke sembayangnya malah ngomong. Ngapain gue datang sini? Aku hari ini pulang, Yusa. Kenapa? Sudah, Tuhan bilang waktunya sudah habis, kamu harus pulang. Sudah, sama jalan sampai di surga, ketemu. Saya ngomongnya gitu. Jadi pada waktu di tempat Mesong itu, dia diajak sembahyang, aku bilang, kamu pergi ke Kebonjati, tungguin Hendrawan. Hari ini dia pulang. Ngomel dia, ngomel. Dia kan orang GKI, sudah percaya model gitu-gitu. Terus dia ke Kebonjati, setengah 11 malam. Saya sudah tidur. Saya kalau tidur kan jam 9, jam 8 kadang-kadang. Setengah 11 saya dibel. Dia bilang apa? Pak, wah, saya lihat Pak. Lihat apa? Malaikat berjejer, bawa trompet. Terus Tuhan Yesus datang. Terus Tuhan berkata, tiup, tiup, saudara teriak, Hendrawan pulang, menghembuskan napas. Saudara tahu? Dan saya ingat ada pernyataan Tuhan. Surga ini sudah siap. Malaikat-malaikat sudah berjejer membawa trompet. Tinggal tunggu komando.
Tuhan segera datang. Maka dari itu, bukan berarti lalu saudara punya pikiran kayak cucu saya. Wis dasar kerja, dasar sekolah. Salah. Kita selesaikan bagian kita, tapi hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Tanya Tuhan setiap hari. Setiap pagi menghadap Tuhan. Apa Tuhan hari ini? Apa yang aku harus lakukan? Supaya kamu didapati setia. Jadi kalau Tuhan mau datang nanti, yang tahu pertama kali siapa? Bapak yang ngomong. Tapi demikian dia ngomong, Tuhan Yesus tahu, Roh Kudus tahu. Tapi sebelum Tuhan Yesus menyuruh malaikat tiup, Roh Kudus ngasih tahu kita. Cepat siap-siap, Rajamu akan datang. Tapi kalau kamu tidak pernah menghadap dia ngomong, kamu percaya enggak? Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Jangan nanti tanya, apa aku enggak pernah dengar tuh Pak Tuhan ini ngomong. Lah itu namanya masih ngatur lagi. Kamu harus percaya kalau Tuhan ngomong, kamu nanti tahu. Sebab pengalaman saya, kalau urgen nanti dipaksa. Saya tuh ngalami, Tuhan ngomong secara audible, Tuhan ngomong melalui hati, Tuhan ngomong melalui pikiran, Tuhan ngomong melalui peristiwa. Alami semua. Tapi kalau keadaan itu urgen sangat, Tuhan ngomongnya itu baik audible, baik suara hati, baik pikiran. Itu kamu tidak bisa bantah. Dan kamu tergantung sikap hati. Kalau sikap hatimu itu menantikan Tuhan, kamu pasti nurut. Dengan tidak usah mengerti. Gelinding wae. Nanti pada waktunya itu yang saya katakan, paksakan Tuhan. Nah, saat seperti itu dipaksa Tuhan untuk kamu harus nurut dan melakukan. Kalau kamu lakukan, kamu nanti akan bersukacita. Karena apa? Kamu paling-paling bilang, untung aku nurut. Bukan bilang, untung aku peka. Tidak. Untung aku nurut karena dipaksa Tuhan. Itu loh. Maka dari itu, siap-siap. Karena kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Saya baru hitung-hitung sama AL tadi. Tuhan bilang 1 hari itu seperti 1000 tahun. Ya toh? Jadi kalau 1 hari itu berapa jam? 24. Kali kalau dihitung-hitung 1000 diganti dibagi 24 berapa? 40. Ya toh kira-kira 40 tahun. Terus itu dibagi lagi 24 jam. Dibagi lagi menit. Bagi lagi detik. Betul? Kira-kira cuma berapa bulan? Sebab kalau Tuhan ini malaikatnya sudah siap-siap semua. Nah, itu kan berarti cuma berapa, buat sana kan detik toh. Nah, buat kita itu berapa hari, kita tidak tahu. Demikian Bapak bilang, sekarang dadat kamu di mana? Tapi kalau kamu melekat sama Tuhan, Roh Kudus ngasih tahu, siap, tinggal semua. Karena Alkitab sudah ngomong, kalau hal itu datang, kamu sedang di kebun, jangan pulang ngambil baju. Jangan memikirkan yang adanya di rumah. Siapkan dirimu. Ngerti saudara? Tuhan mengatakan itu sebab apa? Sebab pikiran kita tidak bisa lepas dengan yang di rumah. Yang apa yang mengikat kita.
Mungkin yang ngikat itu istri, anak, cucu. Udah urusan lah. Pokoknya sudah tinggal semua. Sendiri-sendiri. Jadi jangan pusing. Maka dari itu, ingat, masuk surga ndak gandeng-gandengan. Tapi kamu berdoa supaya semuanya turut dibawa pulang. Siapa yang dibawa pulang dulu, ngucap syukur. Jadi jangan bilang, ya jangan pulang dulu Tuhan, nanti sama-sama aja. Ini kayak AL anak cucuku yang nakal. Kong, sama-sama dong. Nggak bisa, model gitu tuh nggak bisa. Siapa tahu Kong pulang dulu, siapa tahu kamu pulang dulu. Makanya waktu dia kemarin ke Papua, kamu tahu, kita itu dibayangin. AL kan, Mai itu sampai sembayangin itu ngotot. AL kan sudah dikasih tahu, kamu mau dididik di sini atau mau pulang dulu dididik di surga. Dia tanya sama saya, bagaimana Kong? Serahin Tuhan aja. Menurut engkau paling baik mana Tuhan? Jangan ngotot karmu dewek, dah enak. Susah. Oh ya sudahlah. Tapi aku sudah kadung minta itu Kong. Minta apa? Dididik di dunia saja. Di bawah Ibu Iin. Ya sudah sana deh gue mau itu ya perang terus. Jadi dia mau pergi ke Papua ya. Mak bilang, doain dong ini. Dia harus mati di Papua ya matilah. Itu berarti harus dididik di surga dan di dunia. Kalau enggak ya nanti hidup aku bilang enggak apa-apa. Wah dia SMS, doain, masih ada penimbaan, masih ada ini. Orang aku bilang, biasa. Malah ngadepi gitu malah baik, lebih cepat. Kira-kira orang punya pikiran gitu tuh normal apa enggak? Saya yakin saudara bilang saya enggak normal, betul? Berarti kamu normal. Tapi kalau kamu normal, malah tidak normal di hadapan Tuhan. Karena orang kurang Ngerti tidak saudara? Itu Tuhan. Ya, udah saya harap engkau sadar. Dan jangan terlambat. Kalau kamu terlambat, harus membayar harga yang amat mahal. Ngucap syukur dalam segala perkara. Jadi jangan mengeluh, jangan takut, jangan khawatir. Hidup dengan Tuhan, penuh dengan sukacita. Percaya Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Oh ya, saya mau bacakan satu ayat sampai. Coba baca di dalam Wahyu. Dalam Wahyu. Haleluya. Wahyu 3. Wahyu paling gampang tuh ya. Kitab akhir, Wahyu 3. Wahyu 3, ya. Jadi, saudara perhatikan ini, ayat ini. Bangunlah dan kuat, ayat 2 dulu. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati.
Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadaku. Ya, nah terus kemudian disambung ayat yang ke-7, 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ngerti saudara? Jadi kita sadar kita tidak mempunyai kemampuan, tapi di hadapan Tuhan sudah dilihat bahwa kita tidak ada yang mampu. Tapi ucapkan syukur. Jangan lihat orang lain. Orang lain punya karunia, punya kekuatan, kemampuan. Oke, doakan supaya dia pun dapat menyelesaikan bagiannya. Karena sampai ada waktunya nanti, Tuhan sampai berkata di dalam Matius 21, orang menginjil dalam namaku, orang membuat mujizat dalam namaku, tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Bayangin, mengerikan. Lebih baik kita tidak punya kekuatan, tidak seberapa, tapi Tuhan mau nolong dan mau menyelamatkan kita. Amin. Percayalah. Yuk. Haleluya. Kita datang, kita minta sama Tuhan. Dipaksa, lalu saudara tinggal mengucap syukur. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan. Sekarang tiba waktunya Tuhan. Bukan bagian hamba, tapi adalah bagian-Mu. Mengaruniakan kepada kami semua kekuatan kemampuan. Karena kekuatan kami, kemampuan kami adalah karya-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Kami di luar Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ingin keluarga kami semua diselamatkan. Tapi kami tidak tahu caranya, yang tahu Engkau. Jalannya pun Engkau yang tahu. Karena tiap pribadi kami itu punya kelemahan. Kerasan hati, kedegilan hati, tidak mau rendah hati, sombong, mau menang sendiri, tidak mau mengampuni. Maka dari itu tolongi kami Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Hal ini tidak mungkin Tuhan kalau tidak Engkau turun tangan sendiri. Engkau berbicara kepada kami semua pribadi demi pribadi. Karena Engkau yang tahu kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Engkau yang tahu. Hanya Engkau Yesus. Kiakarata syakata. Kasihani Tuhan. Ampuni Tuhan. Karena kami masih punya keinginan ikatan dengan dunia ini. Ampuni, ampuni, ampuni.